Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, selamat datang kembali di channel kita di pembelajaran fisika. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas besaran fisis pada gerak lurus beraturan. Nah, untuk mempermudah kalian dalam mempelajari besaran-besaran fisis apa saja pada gerak lurus beraturan, kita akan bahas sebuah kasus berikut ya. Nah, dalam hal ini Angga melakukan perjalanan dengan mobil dari alun-alun Wonogiri menuju ke alun-alun Karanganyar dengan melalui alun-alun Sukoharjo. Dengan menggunakan Google Map, nah kalian diminta untuk memperkirakan yang pertama, jarak total yang ditempuh Angga, lalu kemudian yang kedua, perpindahan yang dilakukan oleh Angga, lalu yang ketiga, kelajuan rata-rata, dan yang keempat, kecepatan rata-rata. Nah, di sini ada 4 ya besaran fisis yang akan kita bahas pada materi gerak lurus beraturan ini. Oke, Google Map-nya sudah kita buka. Nah, langkah berikutnya kita masukkan alamat lokasi-lokasi tadi ya. Yang pertama, Angga tadi mulai berangkat dari alun-alun Wonogiri. Nah, ini adalah lokasi dari alun-alun Wonogiri. Lalu berikutnya kita akan cari atau menuju ke alun-alun Sukoharjo. Ya, dari sini kita lihat bahwa ketika Angga tadi melakukan perjalanan dari alun-alun Wonogiri menuju ke alun-alun Sukoharjo, maka kita bisa prediksikan berdasarkan Google Map ini ya, di mana Angga membutuhkan waktu selama kurang lebih 30 menit dengan menempuh jarak 19,7 kilometer. Nah, lalu berikutnya Angga tadi melanjutkan perjalanannya menuju ke alun-alun Karanganyar. Ya, dari sini bisa kita lihat lintasan atau rute yang ditempuh oleh Angga, prediksi lintasannya ini dari alun-alun Sukoharjo menuju ke alun-alun Karanganyar, di mana untuk jarak total yang ditempuh oleh Angga itu kurang lebih sekitar 39,7 kilometer. Kemudian membutuhkan waktu kurang lebih sekitar 1 jam 4 menit. Berikutnya kita akan menentukan berapakah perpindahan yang dilakukan oleh Angga. Nah, perlu kita ingat kembali bahwa perpindahan itu adalah perubahan kedudukan atau posisi dari suatu benda terhadap titik acuannya. Titik acuannya di sini adalah alun-alun Giri Grida Bakti di Wonogiri. Kemudian posisi akhirnya itu ada di alun-alun Karanganyar. Maka kita perlu mengukur perpindahannya dengan cara measure distance ya. Ini bisa kita klik kanan, kemudian measure distance. Kemudian yang ingin kita ukur itu kita klik seperti ini. Nah, ini adalah perpindahan yang dilakukan oleh Angga. Kita bisa prediksikan di mana perpindahannya itu adalah kurang lebih sekitar 24,33 kilometer. Maka bisa kita simpulkan yang pertama untuk jarak yang ditempuh itu adalah besaran skalar di mana jarak ini adalah panjang lintasan total yang ditempuh oleh suatu benda. Kemudian untuk perpindahan ini adalah garis lurus yang menghubungkan antara posisi awal dengan posisi akhir benda. Berikutnya kita bahas kelajuan rata-rata dan kecepatan rata-rata. Nah, perlu diperhatikan ya bahwa kelajuan dan kecepatan ini adalah dua besaran yang berbeda. Di mana kelajuan rata-rata ini adalah besaran skalar, kemudian kecepatan rata-rata ini adalah besaran vektor. Untuk kelajuan rata-rata ini persamaannya adalah jarak total yang ditempuh oleh benda dibagi dengan
waktu totalnya. Nah, sekarang kita lihat jarak total yang ditempuh oleh Angga bisa kita prediksikan. Tadi jarak totalnya adalah 39,7 kilometer. Kemudian waktu tempuhnya adalah 1 jam 4 menit. Ini kalau kita ubah ke dalam satuan jam semua, maka menjadi 1,06 jam. Dengan demikian, kelajuan rata-rata yang ditempuh oleh Angga ini kurang lebih sekitar 39,7 kilometer dibagi dengan 1,06 jam, maka diperoleh kurang lebih sekitar 37,45 kilometer per jam. Baik, untuk kecepatan rata-rata yang ditempuh oleh Angga, bisa kita gunakan persamaan eh, kecepatan rata-rata sama dengan perpindahan dibagi dengan waktu. Nah, kemudian perpindahan yang ditempuh oleh Angga tadi, ini kurang lebih sekitar 24,33 kilometer, lalu dibagi dengan waktu tempuh totalnya adalah 1,06 jam. Dengan demikian diperoleh untuk kecepatan rata-rata yang ditempuh oleh Angga kurang lebih sekitar 22,95 kilometer per jam. Nah, jadi di sini bisa kita dapati dua informasi ya. Yang pertama yaitu kelajuan rata-rata, ini adalah jarak total yang ditempuh dibagi dengan waktu totalnya. Kemudian untuk kecepatan rata-rata, ini adalah perpindahan yang dilakukan dibagi dengan waktu totalnya. Nah, demikian untuk pembahasan kita pada kesempatan kali ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Selamat berjumpa lagi di video berikutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.